Terima kasih Mas Dito yang sudah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita malam ini akan melanjutkan perjalanan intelektual kita dalam diskusi-diskusi kritis yang sudah kita mulai dari teori aktor ke teori akses ya yang pertama, kemudian teori eksklusi dan sekarang kita masuk ke teori aktor. Teori aktor yang akan kita gunakan di sini adalah teori aktor dari Norman Long. Nah, Norman Long siapakah dia gitu ya? Norman Long ini lahir di Inggris tahun 1936, menempuh pendidikan antropologi di Leeds University. Nah, ini dulu kolega kita ada yang kuliah di sini. Lalu melanjutkan studi pasca sarjana di University of Manchester. Di sana dia mendapatkan gelar PhD. Nah, dari Manchester ini benih pemikirannya mulai muncul. Dia menganut tradisi mazhab Manchester. Nah, kalau kita di IPB mengembangkan mazhab Bogor ya. Nah, ini Long ini sebenarnya lahir dari mazhab Manchester yang cirinya itu gemar mengangkat peristiwa konkret dan konflik yang nyata atau aktual untuk memahami perubahan sosial. Jadi di sini kita mulai dengan mengenali siapa orangnya, siapa sih yang mengembangkan teori ini dan mengapa dia sampai kepada karya-karya yang akan kita bahas berikutnya. Jadi sebenarnya penelitian lapangan Long ini pertama kali itu ke Zambia, terus dia ke Peru, kemudian ke Meksiko. Nah, dari pengamatan langsung terhadap petani, bagaimana perilaku birokrat, dan bagaimana proyek pembangunan dijalankan, Long melihat kenyataan yang tak terjelaskan dari teori-teori besar yang ada pada saat itu, gitu ya. Jadi dia berpikir, kenapa program yang sama tetapi menghasilkan respon yang berbeda-beda di lapangan. Oleh karenanya kemudian dia menganalisisnya dan pada sejak tahun 1981 Long ini menjadi profesor sosiologi di Wageningen University ya, Wageningen Agricultural University. Kalau sekarang dikenalnya sebagai WUR gitu. Disitulah dia merumuskan karya besarnya mematangkan pendekatan berorientasi aktor sebagai jalan keluar dari kebuntuan teori modernisasi dan ekonomi politik yang dianggapnya kosong dari manusia, jadi menihilkan manusia gitu. Jadi gagasan ini kemudian mengkristal pada karya-karya besarnya Encounters at the Interface ya itu tahun 1989. Kemudian ini yang menjadi tonggak juga nih Battlefield of Knowledge itu tahun 1992. Puncaknya adalah Development Sociology, Aktor Perspektif tahun 2001. Makanya di sini yang kita tampilkan bukunya. Ini adalah kulminasi dari pengetahuannya, Development Sociology. Makanya dikenal sebagai sosiologi pembangunan. Baik, sekarang kita mulai dari apa sih teori aktor menurut Norman Long. Nah, teori aktor atau yang lebih tepat itu disebut Long sebagai pendekatan berorientasi aktor. Jadi actor oriented approach itu adalah cara memahami pembangunan dan perubahan sosial yang menempatkan manusia sebagai pelaku aktif, bukan objek pasif. Nah, bagi Long, pendekatan ini berangkat dari keyakinan mendasar bahwa kehidupan sosial itu sesungguhnya tersusun dari beragam realitas yang dikonstruksi terus-menerus dan bermunculan. Atau yang disebut Olong itu multiple constructed and emergent realities. Artinya, tidak ada satu kebenaran tunggal tentang apa itu pembangunan. Setiap aktor itu memaknainya secara berbeda-beda menurut dunianya masing-masing. Nah, inilah metodologisnya. Si Long bilang, kita memulai analisis dari isu dan peristiwa yang didefinisikan oleh aktor sendiri. Jadi aktor define issues. Lalu menelusuri secara etnografis bagaimana mereka bertindak di lapangan. Tadi lagi-lagi ya, Long ini antropologi dasarnya.
Makanya dia melakukan pendekatan etnografis dengan karya etnografi. Nah, karyanya jadi metode pendekatannya sebagai karya etnografi. Bagaimana dia melihat bagi pembangunan itu dimaknai, diterjemahkan oleh orang, aktor di lapangan yang namanya masyarakat gitu berdasarkan perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita harus menemukan kenyataan dari cara orang menjalani hidupnya, bukan mengasumsikan dari teori besar. Nah, teman-teman kan udah belajar antropologi sosial ya. Nah, itu kan jelas ya bagaimana suatu makna, nilai, value itu diambil dari bawah gitu. Nah, pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap teori-teori pembangunan terdahulunya, baik modernisasi maupun ekonomi politik yang dinilai oleh si Long ini katanya deterministik ya. Maka kemudian Long bilang ini peopleless. Peopleless itu berarti kosong atau nihil dari manusia. Nah, kemudian muncullah namanya agensi. Agensi itu konsep paling mendasar dalam teori ini. Long mendefinisikan kira-kira begini. Agensi adalah kapasitas aktor untuk memproses pengalaman sosial dan merancang cara menghadapi kehidupan, bahkan di bawah bentuk paksaan yang paling ekstrim sekalipun. Nah, definisi ini mengandung beberapa unsur penting. Ya, yang pertama, agensi terdiri dari dua kemampuan yang saling melengkapi. Nah, apa itu? Satu, knowledgeability, yang kedua, capability. Knowledgeability artinya kemampuan mencerna pengalaman, membaca niat orang, dan merespon situasi secara reflektif. Kalau capability itu artinya kemampuan menguasai sumber daya serta memobilisasi jaringan melalui relasi sosial. Jadi, agensi itu bukan sekedar rasionalitas ekonomi atau hitung-hitungan untung rugi gitu. Apa yang kedua? Nah, yang kedua, agensi itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Bahkan orang yang paling tertindas sekalipun tetap memiliki sedikit ruang gerak untuk bersiasat. Nah, inilah yang menjadi landasan dari konsep ruang manuver atau room for maneuver. Nah, ya, jadi orang bikin manuver tuh untuk bersiasat gitu. Itu yang kedua dari agensi. Nah, yang ketiga, nah ini yang sering disalahpahami. Jadi agensi itu bukan individualisme. Lagi-lagi ya, agensi itu bukan individualisme. Long menegaskan bahwa agensi terwujud dalam relasi sosial dan hanya bisa efektif melalui relasi sosial itu. Artinya, seseorang bertindak bukan sebagai individu yang terisolasi, melainkan seseorang itu berada dalam jaringan sosial dan budayanya. Jadi, agensi juga selalu dibatasi atau dipagari oleh wacana, aturan, dan ketimpangan sumber daya. Makanya, ia tetap bebas di sini bukan tanpa batas gitu ya, karena ada tadi kultur, pengetahuan, batasan jaringan dan sebagainya. Itu juga menjadi batasan agensi gitu. Nah, yang ketiga nih konsepnya soal titik temu atau interface ya. Kalau interface ini bisa diterjemahkan antar muka gitu. Titik temu sosial, jadi social interface adalah konsep yang menjelaskan bagaimana benturan antar aktor itu benar-benar berlangsung. Nah, kalau dalam video kan dia dalam arena battlefield-nya itu ruang tarungnya. Long mendefinisikan si titik temu atau interface ini sebagai titik persilangan kritis antara dunia-dunia kehidupan atau life worlds. Kita semua ini punya dunia kehidupan masing-masing ya, life worlds-nya. Petani punya life worlds gitu yang berbeda dengan kita yang ada di kampus misalnya. Jadi dia persilangan kritis antara life worlds atau dunia kehidupan, ranah sosial atau tingkat organisasi sosial yang berbeda. Tempat di mana diskontinuitas sosial yang bersumber dari perbedaan nilai, perbedaan kepentingan, perbedaan pengetahuan, dan kekuasaan yang terjadi, yang sering ditemukan. Lalu, bagaimana titik temu itu terjadi? Nah, mekanismenya kira-kira begini.
Titik temu itu muncul ketika dunia yang berbeda tadi bersentuhan. Dunia yang mana nih? Dunia pemerintah yang bawa program pembangunan dengan dunia pemerintah masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat miskin yang perlu dibangun begitu. Em, kita ambil contoh di sini, ketika seseorang penyuluh penyuluh pertanian, dia sebenarnya membawa dunia birokrasi ya, dia bawa program pemerintah gitu, bawa target dan bawa pengetahuan teknis, berhadapan dengan petani yang membawa dunia keseharian. Apa dunia keseharian petani itu? Musim tanam, hitung-hitungan kapan tanam, misalnya waktu seren tahun kapan, waktu sedekah bumi kapan gitu ya, kapan panen bersamanya gitu. Nah, itu kan pengetahuan lokal. Jadi masing-masing itu membawa life worth-nya sendiri ke dalam pertemuan tadi yang bergesekan. Karena nilai kepentingan dan pengetahuan kedua pihak berbeda, maka pertemuan itu tidak pernah mulus. Nah, yang terjadi justru gesekan, gitu ya. Long menyebut bahwa dinamika di titik temu selalu melibatkan tiga hal sekaligus. Nah, ada konflik ya, karena kepentingan benturan. Misalnya pemerintah pengen jagung hibrida gitu. Masyarakat di bawah pengen loh kami nggak butuh jagung, kami butuh pakan ternak gitu kan yang diceritakan Silong gitu. Makanya ada benturan kepentingan. Bodoh amat dengan jagung hibrida, bukan urusan kami, kata si masyarakat. Tapi si pemerintah nggak bisa. Ini harus jalan. Ini program negara, ini ekonomi gitu ya. Pokoknya harus jagung hibrida. Nah, itulah yang disebut dengan benturan yang menghasilkan konflik. Yang kedua, akomodasi. Nah, karena para pihak itu pada akhirnya kan harus menemui jalan untuk berdampingan. Karena kan juga masyarakat juga dalam dalam kerangka dia ikut pemerintah gitu ya. Bagaimana arena akomodasinya? Gimana caranya jagung hibrida tetap ditanam, tapi juga pemerintah si masyarakatnya ini bisa untuk dapat pakan ternak gitu. Apa yang dibutuhkan? Nah, dia butuh mesin alat atau pembuat pakan ternak itu gitu. Itu kan akomodasi. Atau yang ketiga, perjuangan untuk memperebutkan definisi atau batas-batas. Artinya siapa yang berhak menentukan apa yang benar atau wajar gitu. Nah, ini kan arena yang nggak habis-habisnya nih perjuangan itu. Jadi di titik temu inilah intervensi pembangunan itu diubah. Kebijakan yang datang dari atas itu tidak diterima mentah-mentah, melainkan ditafsirkan ulang dan disesuaikan dengan realitas lokal. Inilah sebabnya hasil sebuah program di lapangan itu nyaris tidak pernah sama persis dengan rancangan di atas kertas gitu. Penting dicatat, titik temu itu tidak hanya soal pertemuan tatap muka di tingkat lokal. Aktor yang jauh, misalnya kantor pusat di ibu kota gitu ya, atau bahkan perusahaan di luar negeri, itu juga membentuk apa yang terjadi di titik temu lokal karena kepentingan mereka ikut hadir. Nah, kepentingan investor dari luar negeri dibawa oleh pemerintah atau pelaku-pelaku pekerja di tingkat di level level nasional atau regional gitu ya sampai ke tingkat lokal ada kan gitu membawa pesan itu. Makanya di sana ada aturan, dana, wacana gitu ya. Apa nih misalnya energi terbarukan, siapa investornya gitu. Kenapa harus terbarukan? Nah, itu kan sebenarnya ide-ide di tingkat global juga gitu. Nah, terakhir nih, benang merahnya apa? Jadi, ketiga konsep tadi itu saling terkait erat. Aktor itu memiliki agensi. Karena dia memiliki agensi, maka dia akan terus bersiasat. Dan siasat itu paling tampak ketika berada di titik temu saat dunianya bertabrakan dengan dunia aktor lain. Dengan kata lain, teori aktor menyediakan cara pandangnya. Agensi menjelaskan kemampuan manusianya dan titik temu menunjukkan di mana semuanya benar-benar bekerja. Tuh. Nah, saya kira itu teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang bisa menjadi penanggap ya. Silahkan Mas Rivaldi dulu untuk menanggapi pembacaannya terkait dengan teori aktor yang dikemukakan oleh Norman Long. Silakan Bang Rivaldi. Eh, ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya mungkin ini ya, teman-teman mungkin eh, sudah agak bosan ya mendapat tanggapan perspektif dari orang yang sama begitu, dan sepertinya butuh cara-cara pandang yang lain.
dalam melihat setiap teori-teori yang didiskusikan. Nah, tapi dalam perspektif ini, eh, saya belum mendengar secara fullnya mungkin Bu ya dari video yang udah dibuat, tapi setidaknya saya sudah menangkap beberapa poin-poin penting dari teori ini, terutama kalau kita mencoba mengkaitkan apa sebetulnya yang dimaksud oleh Long ini dalam development sosiologi begitu dengan hubungannya diskusi kita sebelumnya mengenai eksklusi dan eh, pertama saya mungkin mau menyoroti apa yang dimaksud sebagai paradigma begitu ya, atau the paradigm of space. Jadi di awal saya sangat antusias mendengar apa namanya apa sih namanya review terkait mengenai apa apa yang dipandang oleh Long ini dalam arti melihat ruang begitu ya. Kalau kita lihat mungkin hari ini eh, bagaimana ruang itu memang selalu dipandang sebagai suatu yang benda mati begitu ya, yang kemudian harus dihidupkan dengan segala macam-macam simbol modernitas atau material-material semacam ruang sebagai hal yang perlu diobjektifikasi kemudian ini mendorong cara-cara yang eh, cara-cara material pada akhirnya misalnya adalah dengan pembangunan secara infrastruktur yang ini menghancurkan juga sebetulnya apa ruang yang didefinisikan oleh masyarakat lokal begitu ya. Jadi jadi pada akhirnya ada pertarungan ruang di situ. Pertarungan ruang yang saya maksud di sini adalah pertarungan antar aktor begitu yang punya banyak kepentingan secara sosial, politik dan ekonomi, eh, meminjam juga istilah ruang yang didefinisikan oleh Lefebvre begitu ya, bahwa ruang itu tidak pernah benar-benar netral. Dia selalu eh, diper itu selalu dikontestasikan ulang antar aktor-aktor entah itu yang punya otoritas atau kekuasaan dalam hal itu ataupun mereka di tingkat lokal. Jadi penerimaan atas definisi itu juga tidak selalu dibentuk oleh secara struktural, tapi juga penerimaan atas eh, tingkat orang-orang di bawah itu tadi, bagaimana mendefinisikan ruang sehingga itu kemudian disepakati secara bersama maksudnya. Nah, setidaknya ini mengajak kita sebenarnya dan teman-teman yang lain mendefinisikan public Suara Mas space, Rivaldi ruang kepentingan ruang. putus-putus ya. Putus ya Bu ya. Udah Di jelas saya Bu? putus-putus. Di tempat teman-teman putus nggak? Bagus nggak? Tadi sempat terputus Ibu, cuman Putus, putus ya. Ah, ya Ibu. iya. Oh, Oke, oh, bisa lanjut, Bang oh, Rivaldi. Ya, sudah normal Bu, sudah stabil Bu iya, jaringannya. sudah stabil. Ya, tapi poinnya tangkap ya tadi yang saya maksud ya. eh, jadi pertama setidaknya yang perlu kita pahami adalah ini mengajak kita untuk menegosiasikan ulang pendefinisian ruang itu hari ini bahwa bahwa ruang yang didefinisikan hari ini tidak lepas dari aktor kepentingan begitu. Eh, nah, kalau saya hubungkan dengan teori eksklusi mungkin sebelumnya Bu bahwa eh, ruang ini kan selalu dinegasikan ya oleh mereka secara struktural, melihat ruang itu sebagai sesuatu yang hampa, tidak produktif manusianya di dalam, atau misalnya dalam artian Tanali yang malas, Sinyal ya. bahwa diskriminasi terhadap pendefinisian ruang itu kan selalu hadir dari motif di baliknya begitu ya, bahwa tidak ada surplus produksi yang saya saya Iya, coba bisa lanjut, Bang Rivaldi. agak agak putus-putus ya Bu ya. Iya, tiba-tiba Udah. hilang aja. Suaranya sih jelas, tapi tiba-tiba nanti hilang. Eh, eh, Mungkin bisa tutup video aja dulu ya. oh ya boleh. Udah stabil Bu ya. Iya. Ya, jadi kalau saya mengajak teman-teman untuk menghubungkan kembali apa yang didiskusikan sebelumnya bahwa eksklusi kan sebelumnya adalah bagaimana mencegah begitu ya orang-orang mengakses sumber dayanya. Tapi kalau kita definisikan dalam perspektif long melihat ruang itu sendiri,
kita akan melihat bahwa penghancuran ruang itu selalu dibentuk oleh pendefinisi yang itu tadi. Ada mendefinisikan ruang itu sebagai sesuatu yang hampa dan perlu dikembangkan, dimodernisasi kembali sehingga eh, sehingga ujungnya adalah membangun, entah itu membangun manusianya atau membangun ruangnya itu tadi. Sehingga ini terjadi transformasi pada akhirnya dalam melihat ruang itu tadi sebagai sesuatu yang bersifat material lagi hari ini, yang harus dikomodifikasikan, dipertukarkan begitu ya hubungannya. Tidak lagi melihat ke dalam sesuatu yang sifatnya solidaritas atau aktor dengan aktor yang lain. Dalam konteks yang itu yang saya maksud misalnya sebagai apa yang dimaksud oleh Tanelli sebagai wali masyarakat, atau negara kemudian mendefinisikan apa sih sebetulnya yang layak dan apa yang tidak layak yang kemudian diberikan oleh masyarakat ini tadi, entah itu di pedesaan dan perkotaan. Ada narasi-narasi apa yang harus diberikan begitu ya kepada ya program yang kemudian dikembangkan gitu ya. Dia yang paling tahu begitu maksudnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Wali masyarakat inilah yang disebut oleh Taniali sebagai kepengaturan begitu ya dalam konsepnya Foucault misalnya. Ini sangat berhubungan juga dengan seruan oleh Long untuk mendefinisikan kembali ruang itu tadi sebagai sesuatu yang tidak secara struktural juga sebetulnya mempengaruhi orang di tingkat lokal, tapi dia bekerja secara relasional. Oke, em, kemudian Bu, dalam konteks itu, suara saya masih udah jelas Bu Masih ya, udah jelas Bu ya. jelas. Ya, nah kemudian yang kedua dalam menanggapi tanggapan Ibu misalnya tadi bahwa apa namanya eh, struktur itu kan tidak saya melihat teori Long ini juga sangat berkaitan dengan agensi strukturasi dari Giddens ya, bagaimana melihat dikotomi antara teori struktural dengan agen itu tadi yang selalu dikotomikan, dan dia kemudian menghubungkan keduanya sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi gitu, bahwa tidak ada yang determinasi antara struktural ke agen itu tadi, dan agen juga bisa kemudian membentuk ulang atau mereproduksi hal-hal yang di luar dari dirinya atau struktural itu tadi yang dimaksud. Meskipun saya belum membaca secara lebih jauh bagaimana keterhubungan teorinya, apakah dia mengadopsi sebagaimana, tapi saya mendengar secara konsep dia kemudian merekonstruksi kembali apa yang menjadi teori dari Giddens begitu. Nah, yang perlu ditanggapi mungkin adalah apakah penerimaan, gini ya, kan asumsinya begini ya, tadi yang dijelaskan oleh Long, bahwa eh, program yang dibawa secara struktural ke tingkat lokal itu selalu dimediasi oleh mereka yang apa yang disebut sebagai di social interface ya, bahwa dia mempertemukan antara kesenjangan di tingkat kebijakan dengan apa yang menjadi realitas lokal ini tadi, yang sebenarnya tidak memungkinkan kebijakan itu untuk dipraksiskan, tapi dia kemudian menerjemahkan ulang. Nah, pertanyaannya adalah apakah juga dalam banyak fenomena sebetulnya semacam konflik di lapangan begitu ya, ini juga seringkali ditengahi oleh mereka apa namanya eh, orang-orang di tingkat lokal yang sebetulnya posisinya adalah menerjemahkan juga kebijakan, bahwa kebijakan sebetulnya kan begini ya, kalau kita lihat misalnya narasi secara nasional hari ini, kita sudah punya idealisasi kebijakan misalnya yang harus diimplementasikan ke masyarakat lokal, tapi memang secara implementasinya. Nah, apakah dalam konteks hal yang negatif tadi, misalnya adalah konflik, ini juga selalu dimediasi oleh mereka yang punya kepentingan di tingkat lokal begitu ya, sehingga kita akan berpikir bahwa sebenarnya kebijakan itu ideal di tingkat yang menerjemahkan di lapangan itu yang bermasalah, yang kemudian menimbulkan konflik lapangan yang tidak bisa memediasi aktor-aktor lokal begitu. Karena tadi misalnya dijelaskannya Bu ya, lebih banyak penerimaan ya, bahwa program-program atau apa yang direncanakan atau diplanningkan di tingkat nasional itu dengan mudah diterima oleh orang-orang di tingkat lokal, Justru tidak diterima, bukan ah justru tidak mudah diterima. iya Jadi iya yang itu tidak mudah. dicontohkan tidak mudah untuk Itu diterima. tidak
Betul betul. Itu tidak mudah diterima karena ada penerjemah di situ sebagai aktor yang menerjemahkan kebijakan itu tadi dan memenuhi dengan sebagaimana kontekstualisasi di desanya begitu ya dari 3 studi kasus tadi yang dijelaskan begitu bahwa dia tidak pasif dalam menerima kebijakan itu tadi tapi dia diketengarai oleh apa namanya perantara untuk mengkonkretkan kebijakan yang abstrak tadi. Nah, dalam posisi itu kemudian perlu dipertanyakan adalah apakah dalam banyak fenomena juga, misalnya dalam konflik agraria, itu juga seringkali dimediasi oleh tingkat lokal yang sebetulnya secara idealnya kebijakan itu, ini sebetulnya logikanya terbalik Bu ya begitu ya, bahwa ada sesuatu yang baik mungkin secara tingkat nasional, tapi kemudian tidak berujung baik di tingkat lokalnya. Karena ada perantara juga yang sebetulnya menerjemahkan itu dan tidak melihat secara kontekstual di lapangan. Maksudnya saya ingin menggunakan Hmm, logika itu iya, aja, itu logika itu aja Bu maksudnya. iya. Hmm, Masih Ripaldi, iya. Jadi sebenarnya gini, kebijakan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena kebijakan itu baik menurut siapa? Itu kan yang hmm, luput ya. Baik hmm, menurut pemerintah. Pemerintah hmm, pengen apa? hmm, Pengen ada pembangunan waduk untuk pertanian. hmm, Pengen ada transisi energi terbarukan dengan di suatu wilayah, misalnya. Pengen ada wilayah aglomerasi, wilayah baru yang namanya IKN misalnya. Tapi dia tidak melihat apa yang terjadi di tingkat tapak itu kebutuhan siapa, dan pemerintah kan nggak mungkin kerja langsung dari atas, dia kan punya orang-orangnya, struktur itu tadi. Jadi ada pemerintah pusat yang atau juga dengan investor pusat ya dari luar gitu, kemudian dia untuk sampai ke tingkat tapak kan ada banyak orang yang bekerja, orang yang bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat, itulah yang disebut dengan orang di garis depan. Nah, ambil contoh adalah PPL misalnya ya, atau orang yang bertugas untuk mengurus pelepasan lahan dari masyarakat kepada pengembang begitu. Jadi bukannya mediator ini yang menerjemahkan, tetapi dia adalah orang di garis depan yang menjadi perpanjangan tangan proyek pembangunan itu tadi. Dan itu kan dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat bilang, enggak kami nggak butuh ini, kami nggak mau melepas lahan kami. Untuk apa tuh bikin bendungan waduk? Bukan buat di tempat kami juga, tapi tempat kami udah bagus, udah aman aja, ekonomi kami udah baik-baik aja gitu. Nah, pemerintah tidak melihat apa yang terjadi di tingkat tapaknya. Nah, yang berhadapan kan kemudian orang di garis depan ini, PPL itu kan bingung dia. Masyarakat tanam padi, pemerintah bilang tanam jagung. Kalau dalam kasusnya Silong, masyarakat itu ini peternak disuruh tanam jagung kayak gitu. Nah, dia di depan ini gimana? Bingung kan? Makanya si Roberto sang tekniko itu kan, atau tekniko itu kan PPL ya. Dia akhirnya bikin trik-trik tertentu, malah si pemerintahnya bilang kamu korupsi, kamu nggak bisa bermasalah gitu. Nah itu sebetulnya gitu, dia berusaha menjembatani, tapi ada juga yang sukses. Atau contoh kasus yang perempuan yang madu itu, nah dia berhasil malahan mendapatkan peluang baru gitu di antara rejim patriarki gitu ya, dan dengan tuntutan negara untuk bisnis skala besar. Mereka nggak mau skala besar, mereka juga punya keperluan mengamankan domestik, maka kemudian dia main di garis tengah, udah tetap ada usaha karena ekonomi ini penting, tapi gitu ya nggak usah skala nasional, terus skala kecil aja gitu. Nah itu sebenarnya yang disebut dengan mediator perantara atau orang garis depan itu gitu ya. Itu sebetulnya. Oke, kita mungkin Mas Iko bisa melanjutkan diskusinya. Iya, Ya, terima kasih. tanggapan terhadap teori aktor si Norman Long ini ya. Dan saya juga merefleksikannya karena di tugas akhir ada kompartemen yang dipakai khususnya kalau Long berbicara soal ini, soal eh, apa dimensi agensinya gitu, melihat warga bisa punya kemampuan untuk mendefinisikan gitu ya kalau kata Rival tadi meredefinisi ulang setiap narasi, setiap kosakata dan seterusnya gitu. Tapi selain di level definisi, sebenarnya orang rasa-rasanya gitu ya juga mendorong kita untuk eh tidak sampai di level eh, ide gitu, tapi juga praktek gitu. Misalnya di beberapa beberapa bab gitu dia mengatakan organize gitu. Jadi saya rasa Long juga juga ingin menunjukkan bahwa agensi itu tidak cukup berhenti di level ide, tapi juga praktek gitu untuk
merubah, mengatur apa yang menurut mereka itu sesuai dengan dunia mereka gitu. Kalau tadi istilah Bu Rina begitu. Kedua, sebenarnya eh, teman-teman SKPM sangat relate dengan teori ini gitu ya. Karena misalnya ketika membicarakan community development gitu, barangkali teori-teori atau konsep-konsep yang disampaikan Long ini cukup bisa membantu untuk membaca dimensi yang sifatnya sangat dalam, sangat subjektif gitu ya dari komunitas, dari individu yang dari komunitas begitu. Tapi eh menurut saya konteks yang mesti dibicarakan sebenarnya adalah bagaimana misalnya saya ngambil contoh Cina gitu ya Bu. Ini agak jauh diskusinya tapi barangkali bisa jadi bahan untuk merefleksikan misalnya dalam konteks Cina eh apa yang sedang didorong oleh Long dengan membicarakan agensi begitu di dalam konteks pembangunan, eh, dia rasanya agak sulit menjelaskan apa yang sedang terjadi di Cina begitu. Misalnya di Cina dengan pembangunannya begitu ya, dia mampu kalau kita misalkan merujuk dengan definisi PBB soal pembangunan tiga pilar kalau nggak salah soal inklusi, pertumbuhan ekonomi sama keberlanjutan atau sustainability begitu ya itu menurut menurut saya beberapa poin pembangunan di Cina itu sudah relate dengan definisi PBB begitu. Pertumbuhan ekonominya iya, terus kesejahteraannya juga iya gitu. Nggak tahu ya kalau soal sustainability-nya begitu. Tapi apa yang sekarang terjadi di Cina begitu, pertama dia rasanya tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori pembangunan lama seperti modernisasi, kemudian dependensi atau ketergantungan, neoliberalisme, bahkan kalau kita sekarang mendiskusikan teorinya Long soal agensi, itu juga agak susah menjelaskan yang sedang terjadi di Cina begitu. Karena i- i- menurut saya yang terjadi di Cina dorongannya bukan hanya di di level individu, tapi Cina sebagai negara dengan partai komunis begitu ya, dia mampu mengorganize individu di level negara untuk menuju pertumbuhan begitu. Nah, yang sekarang terjadi di Cina itu yang menurut saya perlu dikontekstualiskan dan dijelaskan gitu ya. Ketiga, misalnya eh ap- bi- yang digeluti teman-teman SKPM dengan Komdev gitu sampai dia di level sangat positif gitu ya misalnya berhasil membangun komunitas yang konteksnya misalnya ekonomi pedesaan gitu ya. Dia punya koperasi bukan koperasi merah putih tapi punya koperasi alternatif merah putih gitu yang itu dikelola secara pengelolaannya secara berkelanjutan, terus tata kelolanya juga dia mampu tidak meninggalkan satu orang saja yang tumbuh ekonominya, tapi juga juga keseluruhan yang tumbuh ekonominya begitu. Nah, di level yang sangat positif gitu, eh, barangkali diskusinya apakah dengan begitu, dengan keagensian yang sangat positif dan mengorganize komunitas begitu ya itu justru tidak melepaskan tanggung jawab negara untuk memberikan misalnya hal-hal yang dia sifatnya itu eh, dorongan menjadi kebutuhan dasar publik soal air, soal pendidikan, kesehatan dan seterusnya gitu. Dan saya kayak diskusi kalau yang paling relevan untuk teman-teman SKPM sepertinya itu. Jadi bagaimana di tingkat yang paling positif gitu ya perspektif Long tentang keagesan ini dibawa untuk membicarakan posisi negara yang seharusnya dia bisa memberikan layanan-layanan dasar seperti air, pendidikan dan seterusnya begitu. Mungkin itu dulu intinya Iya. responnya. Iya, makasih Mas Iko. Iya, jadi kalau tadi ternyata eh, kenapa Cina em, respon masyarakatnya berbeda gitu ya. Meskipun juga Cina juga luar biasa sekali tuh pertarungan dari bawahnya, tapi secara ideologi Cina kan sosialis
gitu ya, dan masyarakat jadi berbagi segala macam. Nah, ini juga hal kultur yang menjadi agensi dari masyarakatnya kan, agensi itu kan kolektif sebetulnya gitu, aksi kolektif mereka dalam relasi sosial yang itu dibentuk oleh ideologi gitu, sehingga gimana nih cara kerja teori Long, atau bukan teori aktor dalam perspektif Norman Long yang bekerja, tapi teori aktor dalam konteks yang lain, karena sebenarnya Long juga bicara soal bagaimana pengetahuan, knowledgeability itu tadi kan menjadi power dalam bentuk capability. Nah, kalau kita bicara soal teori akses yang sebelumnya, akses adalah ability to derive benefit from thing. Orang nggak mungkin punya ability kalau nggak punya capability. Nah, itu dibahas. Dan mungkin dia bisa kita bahas lebih lanjut pada topik diskusi berikutnya dalam konsep power knowledge dari Foucault. Dan Foucault juga akan bicara soal governmentality dan bagaimana ideologi sosialis Cina gitu, yang Cina juga sekarang kapitalis ya gitu, itu menjadi aturan governmentality gitu. Jadi next di diskusi berikutnya. Nah, saya mungkin membuka teman-teman yang mau memberi pandangan terkait dengan teori perspektif aktor ya, perspektif aktor dalam sosiologi pembangunan dari Norman Long. Apa batasannya, apa kelemahan dari Long gitu kan? Dia tidak mampu melihat apa misalnya. Gitu. Ada yang mau berkomentar? Silahkan raise hand. Dan sambil menunggu teman-teman untuk berkomentar, mungkin saya ada pertanyaan ya untuk diskusi kita bersama. Ini tentang agensi dan ruang manuver. Tadi kan agensi ini bicara soal siasat gitu. Jadi Long mengatakan bahwa bahkan orang yang paling tertindas pun selalu punya ruang manuver untuk bersiasat. Nah, coba ingat ya, satu situasi di mana Anda atau orang yang Anda kenal itu tampak patuh, tapi diam-diam membangun siasat. Nah, siasat mensiasati sebuah aturan atau program. Apakah itu bentuk perlawanan, kepasrahan, atau justru keduanya sekaligus? Siapa mau berpendapat? Nah, itu pertanyaan diskusinya. Bisa raise hand, bisa juga langsung open mic. Mungkin bisa dimulai dari Dito. Baik Ibu. Ya, Ya, suara saya kedengaran Ibu? terdengar cuman kecil, ya nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Jadi Ibu ya, tadi sebenarnya menarik ketika kita berbicara terkait agensi dan juga struktur bagaimana dari Norman Long yang kita bicara terkait aktor. Saya melihat di sini sebenarnya yang diminta Long itu adalah kita itu mengganti kacamata. Jika dahulu itu kacamata kita melihat dari luar, sekarang Long meminta kita melihat dari dalam. Jadi kita tuh berpikir tuh jangan berpikir seperti kita berpikir biasa, tapi berpikir sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, ini menarik nih pertanyaannya kalau menurut saya pribadi. Ketika suatu hal itu begitu mengekang kita, begitu membatasi kita, apakah ruang gerak kita tuh pada akhirnya tuh terbatas dan tidak bisa melakukan apapun? Nah, faktanya memang benar, ruang gerak kita menjadi terbatas. Tapi apakah pada akhirnya hanya menyisakan satu opsi? Jawabannya tidak. Sebagaimana yang tadi Ibu Rina juga katakan, ada yang pada akhirnya tuh cara bernegosiasinya itu dengan konflik, ada yang mengatakan dengan akomodasi, dan juga ada yang ketiga itu adalah bagaimana dikatakan dengan perjuangan. Kalau dalam kontekstual pertanyaan ini, mungkin karena di sini mayoritas juga mahasiswa, Ibu ya. Jadi saya ingin mengambil contoh kasusnya itu adalah ketika ujian. Nah, jadi kan ketika Hmm. ujian itu kita menggunakan exam ya, exam yang web gitu lah Ibu. Nah, di web itu kan sebenarnya kita udah dari segi struktur, itu udah mendesain bagaimana agar kita tuh tidak melakukan kecurangan. Tidak membuka Mm-mm. AI, tidak membuka aplikasi, apapun lah sifatnya, dan kerjasama dengan teman yang lain. Tetapi, otak kreatifnya mahasiswa, yang mereka itu menolak untuk tunduk dan patuh terhadap sistem yang ada, mereka akan mencoba mencari cara, apapun caranya, bagaimana cara mengakali sistem itu. Sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan cara-cara baru mana yang menjadi bug di dalam sistem itu dan mereka bisa untuk menjalankan kepentingannya, yaitu untuk bisa menuntaskan ujian dengan baik. Nah, disinilah menurut saya untuk menjawab pertanyaan pertama ini, memang benar apa yang Ibu katakan di dalam video. Struktur itu memang membatasi, tetapi tidak pernah benar-benar menentukan. Penentuan itu pada akhirnya kita lihat lagi dari aktor yang bermain, bagaimana dia memahami dan mengekspresikan dari keyakinan yang mereka percayai. Mungkin sekian Ibu, saya juga ingin mendengar pandangan dari teman-teman, siapa tahu ada contoh kasus yang lebih menarik lagi gitu.
Iya, tapi tadi ya manusia punya ruang manuver gitu dengan knowledgeability dia tadi itu, pengetahuan oh bagaimana triknya gitu, dan capability dia punya akses jaringan. Apakah itu dia sendiri atau berkomplotan gitu ya, berapa orang gitu untuk bisa saling berbagi informasi dan bisa menjawab dalam waktu yang singkat padahal gitu, dan jawaban diacak. Nah, apakah sekarang di era AI maka relasi sosialnya kita dalam kasus yang disampaikan oleh Dito tadi itu belum tentu orang, tapi AI tadi itu, gitu ya. Karena kan nggak mungkin di ruang ujian, karena si pihak struktur pun sudah mendesain soal tuh acak polanya gitu, dan nggak bisa, dan dalam waktu singkat. Jadi kita nggak bisa nyamain nilai dan tidak ada tidak ada kesempatan untuk mundur. Soal tuh harus bergerak maju, sekali diklik jawaban udah selesai. Artinya diri kita dengan perangkat gadget teknologi dan AI tadi yang jauh lebih super daripada manusia dan kecepatan seperdetik itu bisa membantu, entah dia pakai foto meskipun sebenarnya kan handphone dikumpulkan gitu ya, saya nggak tahu nih triknya apa gitu. Nah ini kan sebenarnya ruang-ruang teknologi canggih itu memang inovasi itu menjadi siasat gitu ketika dunia bergerak menjadi semakin semakin high teknologi, maka manusia yang meng-create juga tuh punya kapabilitas dan punya knowledgeabilitas gitu untuk tetap mensiasati. Oke, teman-teman yang lain ada yang punya contoh lainnya tentang bagaimana agensi dan ruang manuver ini? Atau misalnya Mas Iko bisa juga tuh ceritain kasus di geothermal. Nah, bagaimana agensi ini dalam menghadapi narasi pembangunan gitu dengan ruang manuver. Atau di sini juga ada siapa nih? Ada Mas Jaki. Nah, ada Mbak Puji, Mbak Izin Sinta. Ya, aku komen sedikit Ibu. ya Selamat. silakan. Iya, ya Ibu terkait dengan agensi tadi yang tertekan tapi masih bisa bermanuver. Ini saya melihatnya Bu ada kasusnya pada masyarakat adat. Jadi pada kasus alih fungsi lahan seperti Ini tadi Ibu masyarakat adat Mentawai ya. iya, tentu Mentawai ya. yang ini Bu, tapi saya lihat rata-rata masyarakat adat punya strategi masing-masing ya Bu ya. Saya mungkin kasih contoh yang Mentawai. Jadi ketika misalnya dari pemerintah pusat itu menetapkan ada program yang harus dilaksanakan, kemudian masyarakat adat ya mungkin bukan ditekan ya, tapi diajak berdiskusi dengan sedikit pengaruh oligarki juga gitu ya Bu ya. Untuk misalnya menanam jagung. Sementara di Mentawai itu kan tidak ada jagung ya sebetulnya sebelumnya. Kemudian juga masyarakat diajak untuk menanam padi, padahal mereka selama ini tidak bersawah gitu. Nah, em, apa namanya lahan-lahan akibatnya ya Bu ya lahan-lahan apa namanya lahan-lahan yang mereka garap selama ini misalnya keladi kemudian ada juga eh, makanan-makanan pokok mereka sagu itu lahan-lahan itu diubah gitu ya Bu ya diubah menjadi lahan yang diberikan oleh pusat tadi untuk apa namanya membentuk tanaman tersebut misalnya kayak menanam apa namanya padi dan jagung tadi. Nah, di sini saya melihat ada gerakan dari masyarakat adat sendiri yang mana itu kalau kita menyebutnya mone, Bu. Mone ini adalah menanam secara silih gitu, Bu. Secara silih di antara tanaman-tanaman yang diperintahkan tadi gitu. Jadi tidak seluruhnya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, tapi mereka tetap menanam sehingga eh, apa yang selama ini sudah menjadi makanan pokok mereka itu tidak mereka sepenuhnya tinggalkan, begitu Bu. Jadi ini saya melihat seperti sampaikan tadi ini bagian dari manuver ya. Mereka tidak tinggal diam, mereka tidak pasif dalam hal ini agensi dan agensinya itu tidak sifatnya orang per orang Bu. Ini sifatnya adalah klan. Klan itu seperti garis keturunan suku gitu. Jadi klan ini misalnya mempertahankan menanam keladi, kemudian juga klan yang lainnya oh karena di lahannya lebih banyak apa namanya tadi ada eh, pisang misalnya aja. Mereka menanam pisang di sela-sela yang tanaman diperintahkan oleh pemerintah pusat tadi. Jadi mungkin itu ya Bu ya untuk Iya, ya menambah sedikit bagus, ini. bagus, bagus sekali Mbak Terima Puji.
Itu tadi Ya, betul ya. Jadi menunjukkan bagaimana cara kerja teori Long ini eh, di mana masyarakat tuh meresponnya dengan akomodasi gitu ya. Akomodasi itu kan jadi cara jalan berdampingan, artinya masyarakat pada akhirnya orang Mentawai menerima itu tapi juga tidak meninggalkan makanan-makanan yang menjadi kultural mereka. Tapi bentuk akomodasi itu kan lama-lama beradaptasi. Lama-lama beradaptasi dalam waktu evolusi yang panjang, maka orang Mentawai jadi makan padi. Sama halnya orang Papua jadi makan padi, meninggalkan sagu, meninggalkan jagung atau binte begitu ya. Karena dan berkembang sekarang padi jadi makanan prestisius gitu. Awalnya kan ditentang awalnya, tapi selalu ada kan ketika makin masif misalnya bagaimana dalam dalam proses revolusi hijau itu menggunakan masif teknologi, pengerahan masyarakat lewat Binmas, Inmas begitu. Dan kemudian juga kalau sekarang semua sektor ya, semua lini, bahkan juga militer juga bergerak gitu. Bagaimana ruang manuver masyarakat? Sulit begitu. Maka kemudian masyarakat membangun usaha-usaha akomodasi tadi. Itu kan ketemu tuh ruang arenanya. Kan kalau bicara soal battlefieldnya di development sociology ini kan bicara soal arena. Arena tuh ruang gesekan tadi, bagaimana pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern. Pandangan ahli soal bagaimana tentang makan itu ditentukan oleh struktur. Begitu ya. Tapi struktur kan nggak bisa benar-benar kaku juga. Selalu ada ruang tadi. Dan betul Mbak Puji, agensi itu bukan individualisme. Itu juga yang dibilang oleh Silong. Tapi dia adalah jaringan-jaringan yang membentuk relasi sosial itu tadi gitu. Maka kemudian pemerintah juga oke nerima. Dan pada akhirnya sekarang kan kembali tidak bisa lagi pada satu pemenuhan makan pokok, tapi diversifikasi pangan kembali lagi. Begitu. Itu kan ruang pertemuan antara pengetahuan lokal dengan pengetahuan saintifik modern gitu. Oke. Wah, terima kasih Mbak Puji. Ini menarik sekali ya bagaimana masyarakat adat merespon pembangunan dari atas dengan ruang manuver tadi gitu. baik. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi yang mau berpendapat menyampaikan kasusnya? Bang Adrian? Atau ada teman yang lain? Ada Ibu, Kita masih. saya. Oke. Oke, baik Bu. Mungkin kalau dari Adrian, ini ya Bu, hasil dari turun lapang semester lalu gitu, ada di Desa Cipete itu mata kuliah TKSDL juga tentang reforma agraria. Itu menemukan sebenarnya dari di pemerintah gugus tugas reforma agraria itu membagikan lahan ex-HGU-nya untuk jadi lahan produktifnya petani-petani di sana. Cuma ternyata implementasinya dari para petani itu nggak dilaksanakan menjadi pertanian produktif, malah justru banyak yang menjualkan lahan-lahan tersebut kepada pihak-pihak luar gitu. Jadi di sini mulai Adian paham udah dari teori aktor kalau oh ada pandangan yang berbeda yang awalnya mungkin pemerintah lewat reforma agraria itu pengen adanya keberlanjutan pertanian, mengelola lahan-lahan yang tadinya tidak produktif menjadi lahan pertanian produktif, tapi ternyata eh, kalangan grassroots tuh mementingkan ekonomi yang sesaat gitu, dimana mungkin bagi mereka eh, ketika menjual lahan itu punya keuntungan yang lebih dibandingkan harus mengumpulkan uang dari hasil panen-panen pertaniannya. Seperti itu mungkin Bu dari Adrian. Nah, ini menarik juga nih ya. Jadi bagaimana sebenarnya kan pemerintah melakukan kebijakan reforma agraria itu karena tuntutan rakyat juga. Tapi rakyat yang mana gitu ya. Berarti kan bagaimana jejaring sosial, advokasi pengetahuan untuk mendapatkan lahan itu sampai ke ranah perjuangan masyarakat. Tetapi setelah perjuangan itu dapat dan kalau kita diskusikan pada eh, topik sebelumnya soal eksklusi itu tadi, orang punya lahan, tapi kalau nggak punya kemampuan gitu, nggak bisa juga. Akses juga begitu kan. Akses dia punya lahan, tapi nggak bisa jadi hidup juga karena dia tidak punya kemampuan untuk memberdayakannya. Maka kemudian lahan dari hasil reforma agraria itu justru terlepas ke pihak lain karena ada rasionalisasi petani secara ekonomi sesaat tadi gitu, kebutuhan instan. Itu yang kemudian pemerintah melakukan evaluasi soal reforma agraria ini baiknya seperti apa
gitu. Karena ketika dia bentuknya sertifikat, kalau kata teori akses kan pakai teori yang De Soto, itu sertifikat membuat aset yang mati, yang nggak bankable, jadi bankable, jadi hidup. Dan dengan sendirinya dia punya strategi, punya punya sisi ganda. Satu, dia bisa memberi kepastian, keamanan tenurial yang berdampak kepada keamanan dirinya ya. Jadi land tenure security, impact to human security gitu. Tetapi juga pisau satunya lagi, dia menjadi mudah terlepas ke pengembang atau juga mafia-mafia tanah yang ngumpulin tanah kecil-kecil gitu ya lama-lama jadi besar. Artinya masyarakat kemudian tidak pernah bisa eh, benar-benar menjadi petani yang otonom untuk mengembangkan, memproduksi dan menjadi lebih lebih mapan secara ekonomi gitu. Karena pengembangan masyarakat atau aksesnya itu tidak diberikan gitu. Dan akhirnya tergiur kepada ekonomi sesaat tadi. Nah, ini juga sebenarnya menjadi bagian. Ini masuk teori aktor masuk yang mana gitu. Kalau bicara begini kan sebenarnya dia bukan membedakan bahwa apakah ini agensi atau dia hitungan untung rugi aja, rasionalitas ekonomi. Nah, bukan yang itu, kata Silong gitu ya. Jadi kalau kita lihat teorinya ini agensi, bukan. Ini sebenarnya dia melakukan itu bukan atas kesepakatan kolektif, tapi individu aja. Alasannya ekonomi, dia kepentingan diri dia sendiri. Tapi kalau yang disebut dengan agensi di sini adalah bagaimana mereka menggunakan pengetahuan bersama-sama kayak perjuangan melawan dan lain sebagainya begitu. Oke, menarik sekali nih waktunya. Kita sudah mau sampai di penghujung. Ada teman-teman lain lagi yang mau berkomentar? Oke, kalau tidak ada, kita diskusinya efektif, kita 1 jaman gitu ya, diskusi Kamisan. Saya kembalikan kepada Mas Dito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rina dan juga tadi dari teman-teman yang telah menanggapi, mulai dari Mas Rivaldi, Mas Iko, Mbak Fuji, hingga Mas Adrian dan juga saya. Semoga apa yang kita bahas ini bukan hanya sekedar ilmu yang sekedar lewat, cuman juga menjadi suatu hal ilmu yang bermanfaat agar ke depan ketika kita melihat suatu persoalan, kita bisa melihatnya dengan lebih jernih dan juga lebih clear. Karena terkadang, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan di dalam teori aktor, ketika di atas kertas semua itu terkesan baik dan bagus, tapi bagaimana implementasi di bawahnya itu bisa gagal, terkadang bisa kita lihat bukan hanya dari kacamata struktural, tapi juga bagaimana kacamata dari aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Itulah pembahasan kita untuk diskusi Kamisan pekan ini, Literasi Ekoria, episode 3 Teori Aktor Norman Long, dengan pembicara Ibu Rina sebagai fasilitator, Mas Iko sebagai penanggap, dan Mas Rivaldi sebagai penanggap juga.